Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Nurhini dari kelas 5 APS 1 Prodi Perbankan Syariah, NIM 1814202056. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen. Apa yang kalian ketahui tentang manajemen? Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari kegiatan manajemen. Manajemen secara etimologis berasal dari kata to manage, yang artinya mengatur. Sehingga secara umum, manajemen adalah suatu ilmu dan seni dalam pengelolaan sumber dayanya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain. Nah, mengapa manajemen dikatakan ilmu dan seni? Dikatakan ilmu karena manajemen disusun secara sistematis dan ilmiah, sehingga dapat dipelajari secara teoritis maupun konseptual. Dan dikatakan sebagai seni karena terdapat keindahan dalam hal mengatur sumber dayanya. Lalu mengapa manajemen harus mengatur sumber daya? Karena sumber daya yang terbatas, maka harus dikelola secara efektif dan efisien. Nah, efektif di sini itu berhubungan dengan tercapainya tujuan. Dan efektif dan efisien di sini itu berhubungan dengan optimalisasi sumber daya yang terbatas. Selanjutnya, mengapa manajemen harus mencapai tujuan? Karena sebuah tujuan menunjukkan untuk apa organisasi atau perusahaan itu berdiri. Dan mengapa melalui kegiatan orang lain? Nah, karena kegiatan manajemen itu tidak dapat bekerja hanya seorang diri saja, sehingga harus melibatkan orang lain dengan adanya koordinasi antar pelaku manajemen. Selanjutnya adalah prinsip 5W plus 1H dalam manajemen. Nah, apa itu prinsip 5W plus 1H? Di sini saya akan menjelaskan. W yang pertama adalah what, W yang kedua adalah why, W yang ketiga adalah who, W yang keempat adalah where, W yang kelima adalah when, plus 1H adalah how. Nah, what itu apa? Apa yang diatur dalam manajemen? Yang diatur ialah unsur-unsur manajemen yang dikenal sebagai 6M. 6M. M yang pertama adalah man atau manusia. Yang M kedua adalah money atau uang. M yang ketiga adalah metode atau metode. M yang keempat adalah mesin. M yang kelima adalah material atau bahan baku. M yang keenam adalah market atau pasar. Why? Kenapa harus diatur? Karena mendaya gunakan unsur-unsur manajemen tersebut saling mengintegrasikan dan mengkoordinasi untuk mencapai tujuan. Selanjutnya adalah who. Siapa yang mengatur? Yang mengatur di sini adalah pimpinan. Selanjutnya adalah where. Di mana tempat mengaturnya? Ialah di suatu organisasi atau yayasan maupun perusahaan. When. Kapan waktunya untuk mengatur? Sesuai dengan urutan yakni tahapan yang telah direncanakan. How. Bagaimana cara mengaturnya? Untuk mengatur suatu organisasi ialah menggunakan fungsi-fungsi manajemen yang dikenal dengan POAC. P yang pertama adalah planning, O adalah organizing, A adalah actuating, C adalah controlling. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang pertama adalah planning atau perencanaan. Suatu hal akan berjalan ketika ada gambaran yang akan dicapai dan dijalani. Yang kedua adalah organizing. Organizing adalah pengorganisasian. Pengorganisasian di sini adalah mengumpulkan tim dengan cara mengorganisasikan. Nah, hal ini itu sangat penting karena akan menyebabkan pembagian tugas terjadi beberapa divisi. Actuating adalah pengarahan.
Pengarahan ini berupa pengarahan dari pimpinan maupun koordinasi antar anggota. Yang terakhir adalah controlling atau pengevaluasian. Setelah semua hal sudah dilakukan, langkah terakhir adalah mengevaluasi hal apa saja yang terdapat mendatangkan keberhasilan dan hal apa saja yang mendatangkan kerugian. Hal ini sangat penting karena dapat menjadi pijakan manajemen selanjutnya. Terima kasih, itu saja yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.